Para fans superhero, baik itu pembaca komik maupun penikmat film, tentu saja mengenal karakter Superman. Kebetulan nanti akan ada film terbarunya yang akan digarap oleh James Gunn. Tapi di video kali ini kita tidak akan membahas mengenai film terbarunya tersebut, tapi ada sebuah isu yang menarik yang menjadi perbincangan hangat sampai dengan sekarang ini, yaitu sebuah istilah yang mungkin banyak yang belum tahu, yaitu Superman Curse atau kutukan Superman. Superman adalah salah satu karakter superhero yang paling ikonik di dunia. Sering disebut sebagai Man of Steel atau The Last Son of Krypton. Karakter ini diciptakan oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster. Superman pertama kali muncul dalam komik Action Comics isu nomor 1 yang terbit pada bulan Juni tahun 1938. Diterbitkan oleh DC Comics. Ini merupakan salah satu karakter superhero pertama dalam sejarah dan menjadi pionir untuk genre superhero di media populer. Superman lahir dengan nama Kal-El di planet Krypton yang berada di ambang kehancuran. Orang tuanya, Jor-El dan Lara mengirimnya ke bumi dengan sebuah kapsul luar angkasa untuk menyelamatkannya dari kehancuran planet mereka. Kapsulnya mendarat di kota kecil fiktif yang bernama Smallville di Kansas City. Dia ditemukan oleh pasangan petani yang bernama Jonathan dan Martha Kent yang memberinya nama Clark Kent dan membesarkannya sebagai manusia. Dan sejak kecil, Clark Kent menunjukkan kemampuan luar biasa yang berasal dari kekuatan gravitasi dan radiasi matahari bumi yang berbeda dari planet asalnya. Sebagai Superman, dia adalah pelindung bumi dan menjadi simbol keadilan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, dia menyamar menjadi Clark Kent, seorang jurnalis yang bekerja di surat kabar harian Daily Planet di kota metropolis. Dia punya rekan-rekan seperti Lois Lane, Jimmy Olsen, dan Perry White. Dan untuk menjalani hidupnya, Superman berusaha untuk menjaga keseimbangan antara identitas manusianya, baik itu sebagai Clark Kent dan tugasnya sebagai penyelamat dunia. Selain komik, Superman juga sudah pernah diadaptasi ke dalam film, serial TV, maupun animasi. Dia bukan hanya sekedar superhero biasa, dia adalah ikon pop culture yang sudah melampaui generasi. Ternyata di balik ketenarannya ada sebuah istilah yang mengacu kepada serangkaian peristiwa tragis atau masalah yang dihadapi oleh para aktor maupun individu yang terlibat dalam produksi terkait karakter Superman, khususnya dalam komik, film, maupun televisi. Istilah tersebut adalah Superman Curse atau kutukan Superman. Cerita ini kemudian menjadi legenda urban yang cukup terkenal di dunia hiburan. Konsep kutukan ini mulai dikenal setelah berbagai tragedi menimpa aktor-aktor terkenal yang memerankan karakter Superman atau mereka yang terkait dengan karakter tersebut. Beberapa di antaranya mengalami kecelakaan, penyakit, atau karirnya yang gagal. Kutukan ini sering dianggap mulai berlaku sejak kesuksesan serial Adventures of Superman di era tahun 1950-an. Kita mulai dari yang paling terkenal terlebih dahulu, yaitu George Reeves. Dia adalah seorang aktor yang dikenal luas karena memerankan karakter Superman dalam serial televisi Adventures of Superman dari tahun 1952 sampai tahun 1958. Namun, perjalanan hidupnya penuh dengan perjuangan, keberhasilan, maupun tragedi yang menjadikannya sebagai sosok penting dalam sejarah Hollywood. George Reeves lahir sebagai George Kiefer Brewer pada tanggal 5 Januari 1914 di Woolstock, Iowa. Orang tuanya bercerai saat dia masih kecil dan ibunya kemudian menikah lagi yang membuat George menggunakan nama keluarga ayah tirinya yaitu Besolo selama beberapa waktu. George tumbuh di Pasadena, California dan mulai menunjukkan minat dalam seni peran. Setelah menyelesaikan sekolah, dia berlatih di Pasadena Playhouse yaitu sebuah pusat teater bergengsi yang melahirkan banyak aktor terkenal. Disitulah bakatnya dalam akting mulai mendapatkan perhatian. Reeves kemudian memulai karir filmnya pada akhir tahun 1930-an. Peran besarnya yang pertama adalah sebagai Stuart Tarleton dalam film klasik Gone with the Wind pada tahun 1939. Meskipun perannya kecil, film ini memberinya exposure dalam industri film. Namun, setelah itu, karirnya tidak langsung melonjak. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di tahun 1940-an dengan mengambil peran kecil dalam berbagai film. Reeves juga bergabung dengan Angkatan Darat selama Perang Dunia Kedua, di mana dia bekerja di unit film militer untuk memproduksi film pelatihan dan propaganda. Pada awal tahun 1950-an, George Reeves sedang berjuang untuk menjaga karir aktingnya agar tetap hidup. Di tengah kesulitan itu, dia kemudian ditawari peran Superman untuk serial TV baru yang berjudul Adventures of Superman. Reeves awalnya tidak terlalu antusias dengan peran ini. Pada saat itu, televisi dianggap sebagai medium yang lebih rendah daripada film layar lebar dan banyak aktor film enggan terjun ke televisi. Namun, kebutuhan finansial membuatnya menerima tawaran tersebut. Dia dikontrak untuk memainkan Superman serta alter egonya yaitu Clark Kent. Serial ini pun akhirnya tayang pada tahun 1952
2022 dan langsung mendapatkan popularitas. George Reeves menjadi wajah Superman bagi generasi baru. Dia memainkan perannya dengan karisma dan kehangatan yang menjadikan Superman menjadi lebih daripada sekedar pahlawan super, tapi juga merupakan figur yang bisa diandalkan dan dicintai. Namun ada beberapa tantangan besar yang dihadapinya. Yang pertama, typecasting, di mana kesuksesannya sebagai Superman justru menjadi penghalang bagi karirnya. Produser film enggan untuk memberikan peran lain karena mereka khawatir penonton tidak bisa memisahkan diri dari karakter Superman. Meskipun serial tersebut sukses, George Reeves dibayar dengan bayaran yang relatif rendah. Sebagai perbandingan, bintang film layar lebar pada waktu itu mendapatkan penghasilan yang jauh lebih banyak daripada George Reeves. Dan akhirnya George Reeves merasa frustasi karena dia ingin diakui sebagai aktor serius, tapi terus-menerus diasosiasikan dengan Superman. George Reeves dikenal karena dia adalah sosok yang ramah dan humoris, tapi dia juga berjuang dengan tekanan dalam hidupnya. Karirnya yang stagnan dan ketidakpuasannya terhadap perannya membuatnya merasa terjebak. Reeves juga terlibat dalam hubungan romantis yang cukup rumit, termasuk dengan Toni Mannix, yaitu istri seorang eksekutif MGM yang berpengaruh. Pada tanggal 16 Juni tahun 1959, George Reeves ditemukan tewas di rumahnya di Benedict Canyon, Los Angeles dengan luka tembak di kepalanya. Insiden ini kemudian dinyatakan sebagai bunuh diri oleh pihak berwenang, tetapi berbagai teori konspirasi muncul, termasuk kemungkinan pembunuhan yang melibatkan Toni Mannix ataupun pihak yang lainnya. Kasus kematiannya akhirnya tetap menjadi misteri hingga hari ini. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan, mereka menyimpulkan bahwa George Reeves menembak dirinya sendiri di kamar tidurnya dengan menggunakan pistol Luger miliknya. Beberapa alasan yang mendukung teori ini adalah karena pada saat itu Reeves diketahui frustasi dengan karirnya yang stagnan dan merasa terjebak oleh perannya sebagai Superman. Dia juga sedang menghadapi kesulitan keuangan, terutama karena proyek-proyek akting barunya tidak berhasil, dan hubungan romantisnya dengan tunangannya, yaitu Leonor Lemon, dilaporkan penuh dengan konflik. Namun, teori ini kemudian dipertanyakan karena beberapa kejanggalan di tempat kejadian. Yang pertama, tidak ditemukan sidik jari di pistolnya. Yang kedua, ada tamu di rumah pada saat kejadian, tapi mereka melaporkan insiden tersebut dengan jeda waktu yang cukup lama. Posisi tubuh dari George Reeves juga ditemukan tidak lazim untuk kasus bunuh diri, dan beberapa laporan menyebutkan adanya bekas tembakan lain di rumah yang tidak dijelaskan. Akhirnya, ada teori berikutnya, yaitu Leonor Lemon, tunangannya George Reeves pada saat itu. Dia diketahui berada di rumah George Reeves pada malam kematiannya bersama dengan beberapa tamu. Teori ini menyatakan bahwa Lemon dan Reeves terlibat dalam pertengkaran panas. Dalam kondisi mabuk, Lemon mengambil pistolnya Reeves dan dalam perkelahian dia secara tidak sengaja menembaknya. Teori ini kemudian mendapatkan perhatian karena beberapa saksi melaporkan bahwa Lemon membuat komentar aneh di malam itu, termasuk dia berkata dia akan menembak dirinya sendiri sebelum Reeves benar-benar ditemukan tewas. Teorinya tidak berhenti sampai di situ. Toni Mannix yang merupakan mantan kekasihnya George Reeves, dan dia pada saat itu adalah istri dari Eddie Mannix, seorang eksekutif MGM yang sangat berpengaruh. Teorinya menyebutkan bahwa Toni tidak pernah benar-benar menerima perpisahannya dengan George Reeves. Ketika mengetahui Reeves bertunangan dengan Leonor Lemon, dia merasa sakit hati dan marah. Toni atau seseorang yang bertindak atas nama Toni mungkin telah membunuh Reeves sebagai tindakan balas dendam. Dukungan untuk teori ini pun muncul dari laporan bahwa Toni Mannix merasa sangat terpukul setelah kematian George Reeves, hingga membuat pengakuan kepada seorang pendeta bahwa dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Teori lainnya adalah Eddie Mannix, suaminya Toni. Dia adalah seorang tokoh Hollywood yang dikenal memiliki koneksi dengan dunia kriminal. Beberapa spekulasi menyatakan bahwa Eddie Mannix menyewa orang untuk membunuh George Reeves karena dia merasa bahwa hubungan Reeves dan Toni mempermalukan keluarganya. Sebagai orang berpengaruh, Eddie diduga mampu menutupi kejadian ini dan mengalihkan perhatian publik ke teori bunuh diri. Teori yang lainnya menyatakan bahwa kematian Reeves adalah hasil dari kecelakaan, di mana George Reeves yang diketahui telah minum alkohol pada malam itu mungkin secara tidak sengaja menembak dirinya sendiri ketika dia bermain-main dengan pistolnya. Beberapa tamu melaporkan bahwa suasana malam itu santai, tapi tiba-tiba menjadi kacau ketika tembakan terdengar. Teori ini didukung oleh kehadiran tamu di rumahnya, tetapi tidak ada bukti langsung untuk mendukung teori ini. Jadi, teori ini adalah teori yang sangat lemah. Ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa penyelidikan kematian George Reeves mungkin tidak dilakukan secara menyeluruh. Beberapa orang percaya bahwa bukti penting di tempat kejadian diabaikan atau sengaja tidak dilaporkan. Misalnya, laporan bahwa tidak ada sidik jari pada pistol, posisi tubuhnya Reeves yang tidak biasa, dan keterlambatan tamu dalam memanggil polisi. Untuk mereka yang percaya dengan legenda Superman Curse, maka kematian George Reeves dianggap sebagai bagian dari serangkaian kejadian tragis yang menimpa aktor tersebut karena memang pernah terlibat dalam proyek Superman.
Nama yang kedua yang juga sering dikaitkan dengan kutukan ini adalah Christopher Reeve yang dikenal luas karena perannya sebagai Superman dalam film layar lebar Superman the Movie yang dirilis pada tahun 1978 dan juga sequelnya. Penampilannya sebagai Superman dianggap sebagai salah satu yang paling ikonik dalam sejarah sinema. Dia terlahir dengan nama Christopher Deolier Reeve pada tanggal 25 September tahun 1952 di New York City, Amerika. Dia berasal dari keluarga intelektual dengan ayah seorang profesor dan ibu seorang jurnalis. Reeve dibesarkan di Princeton, New Jersey setelah orang tuanya bercerai. Sejak kecil, Reeve sudah menunjukkan bakat di bidang seni peran dan musik. Dia berpartisipasi dalam drama sekolah dan kemudian melanjutkan studinya di bidang acting di Cornell University dan Juilliard School, salah satu sekolah seni terbaik di Amerika. Di Juilliard, dia belajar bersama dengan Robin Williams yang kemudian menjadi sahabat dekatnya. Christopher Reeve memulai karir profesionalnya di panggung teater dan televisi. Sebelum mendapatkan peran Superman, dia tampil di sejumlah produksi teater Broadway dan serial televisi, termasuk opera sabun Love of Life. Meski belum menjadi nama besar, dia sudah menunjukkan dedikasi tinggi kepada acting dan menjadi aktor yang serius. Pada pertengahan tahun 1970-an, produser Alexander Salkind dan Ilya Salkind memutuskan untuk membuat adaptasi besar Superman untuk layar lebar dengan sutradara Richard Donner. Mereka menginginkan Superman yang bisa diterima secara global sebagai pahlawan yang ikonik. Proses casting Superman menjadi salah satu pencarian terbesar dalam sejarah Hollywood. Ribuan aktor diuji coba untuk peran ini, termasuk nama-nama besar seperti Robert Redford, Burt Reynolds, dan Paul Newman. Tapi mereka menolaknya. Aktor yang kurang dikenal seperti Patrick Wayne, putranya John Wayne, juga sempat dipertimbangkan tetapi mundur karena alasan pribadi. Sampai akhirnya Richard Donner menginginkan aktor baru, yaitu seseorang yang bisa sepenuhnya menjadi Superman tanpa ada bayang-bayang peran lain. Christopher Reeve awalnya tidak dipertimbangkan serius untuk peran tersebut. Dia dianggap terlalu kurus dan kurang heroik secara fisik. Namun, agennya Reeve berhasil mendapatkan audisi untuk dirinya. Ketika dia tampil di depan Richard Donner dan tim casting, mereka terkesan dengan karisma alaminya, perpaduan persona polos sebagai Clark Kent dan kepercayaan diri sebagai Superman. Dia mampu memberikan kepribadian yang kompleks pada karakter Superman, yang menjadikannya lebih manusiawi meskipun memiliki kekuatan super. Namun, Richard Donner tetap ragu karena tubuhnya Christopher Reeve dianggap terlalu kecil untuk memerankan Superman. Untuk mengatasi hal ini, Christopher Reeve akhirnya setuju untuk menjalani program pelatihan fisik intensif bersama dengan pelatih binaraga terkenal yaitu David Prowse, yang juga memerankan Darth Vader secara fisik dalam film Star Wars. Dalam beberapa bulan, Christopher Reeve berhasil membangun tubuh berotot yang ideal untuk peran Superman. Film Superman the Movie pun akhirnya dirilis pada bulan Desember tahun 1978 dan menjadi salah satu film superhero pertama yang sukses secara besar-besaran di box office. Performa Christopher Reeve dipuji karena dia berhasil menangkap dua sisi karakter. Clark Kent, seorang reporter pemalu, kikuk, namun penuh dengan hati, sementara Superman adalah sosok pahlawan yang kuat, berwibawa, tapi tetap rendah hati. Keberhasilannya di film pertama membuat Christopher Reeve kembali untuk 3 sequel setelahnya, yaitu Superman 2 pada tahun 1980, Superman 3 pada tahun 1983, dan Superman 4 The Quest for Peace pada tahun 1987. Christopher Reeve sendiri dikenal karena kemampuan untuk mengubah postur tubuh, suara, dan ekspresi secara dramatis pada saat berpindah dari Clark Kent ke Superman. Dedikasinya terhadap peran termasuk melakukan banyak adegan terbang yang sulit menggunakan teknik inovatif pada zamannya. Pesan moral yang dia bawa ke dalam perannya menjadikan Superman sebagai simbol kebaikan, harapan, dan keadilan. Christopher Reeve kemudian menjadi ikon Superman yang dicintai di seluruh dunia pada saat itu, meskipun karirnya di luar Superman tidak seberhasil perannya sebagai pahlawan super ini. Meskipun demikian, dedikasinya terhadap seni peran dan etos kerjanya tetap dikenang sampai dengan sekarang. Christopher Reeve meninggal pada tanggal 10 Oktober tahun 2004 pada usia 52 tahun. Kematian Reeve adalah puncak dari komplikasi kesehatan yang berkaitan dengan cedera tulang belakang yang dia alami hampir 1 dekade sebelumnya. Jadi ceritanya pada tanggal 27 Mei tahun 1995, Christopher Reeve mengalami kecelakaan fatal saat berpartisipasi dalam kompetisi berkuda di Virginia. Saat menunggangi kudanya yang bernama Buck, dia mencoba melompati rintangan. Namun, Buck berhenti secara mendadak dan
Christopher Reeve terlempar dari pelana. Kepalanya menghantam tanah dengan keras, menyebabkan patah tulang di vertebrata serviks C1 dan C2 yang menghubungkan kepala ke tulang belakang. Cedera ini membuatnya lumpuh total dari leher ke bawah dan membutuhkan alat bantu pernafasan untuk bertahan hidup. Setelah kecelakaan itu, Reeve menjalani operasi besar untuk menyembuhkan tulang belakangnya lewat kawat logam. Namun, kondisinya tetap membuatnya lumpuh dan bergantung pada kursi roda. Dia menjalani rehabilitas intensif dan belajar menyesuaikan diri dengan kehidupannya yang baru. Selama masa ini, Reeve memutuskan untuk menjadi advokat bagi para penyandang disabilitas dan mulai bekerja untuk meningkatkan penelitian mengenai cedera tulang belakang. Reeve dikenal karena semangatnya yang tidak pernah padam, dan itulah yang menyebabkan dia menjadi simbol kekuatan dan harapan bagi banyak orang yang menghadapi tantangan yang serupa. Setelah kecelakaan tersebut, Christopher Reeve akhirnya menghadapi banyak komplikasi kesehatan yang sering dialami oleh pasien dengan cedera tulang belakang tingkat tinggi, yaitu infeksi paru-paru karena dia tidak bisa bernafas secara mandiri, makanya dia rentan terhadap pneumonia. Dia juga mengalami tekanan darah rendah kronis serta luka tekan akibat duduk dalam waktu lama di kursi roda yang menyebabkan masalah kulit. Meskipun demikian, Christopher Reeve tetap aktif dan optimis. Dia juga menulis buku, menyutradarai film, dan memberikan pidato motivasi di seluruh dunia. Menjelang kematiannya pada awal Oktober tahun 2004, Christopher Reeve mulai menunjukkan gejala kesehatan yang semakin memburuk. Dia menderita infeksi luka tekan yang parah, di mana ini merupakan kondisi umum pada orang lumpuh. Infeksi tersebut berkembang menjadi sepsis, yaitu infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh melalui darah yang sangat berbahaya. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2004, Christopher Reeve menghadiri acara amal yang dia dukung melalui Christopher and Dana Reeve Foundation. Meskipun kesehatannya sudah sangat lemah, setelah acara dia kembali ke rumahnya di New York. Malam itu, Reeve mengalami serangan jantung mendadak, kemungkinan akibat tekanan dari sepsis. Dia segera dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di ruang gawat darurat. Kemudian pada pagi hari, tanggal 10 Oktober 2004, Christopher Reeve dinyatakan meninggal dunia. Penyebab resmi kematiannya adalah komplikasi akibat infeksi parah yang menyebabkan serangan jantung. Kematian Christopher Reeve mengguncang dunia pada saat itu. Dia dikenang bukan hanya sebagai aktor ikonik yang memerankan Superman, tetapi juga sebagai advokat yang gigih untuk penelitian cedera tulang belakang dan hak-hak penyandang disabilitas. Christopher and Dana Reeve Foundation juga terus melanjutkan misinya untuk mencari penyembuhan bagi orang-orang dengan cedera tulang belakang. Berbeda dengan kematian George Reeves, kematian Christopher Reeve umumnya tidak diselimuti dengan teori konspirasi yang signifikan. Sebagian besar publik dan media menerima penyebab kematiannya sebagai fakta yang tidak diragukan lagi. Namun, ada beberapa spekulasi ringan dan teori marginal yang muncul meskipun tidak didukung dengan berbagai bukti yang kuat. Seperti misalnya ada yang mengatakan ini adalah pengaruh pihak medis. Ada dugaan bahwa pengobatan infeksi luka tekan yang dia terima mungkin tidak memadai, sehingga infeksi berkembang menjadi sepsis. Namun ini lebih kepada kritik terhadap penanganan medis aja dalam kasus cedera tulang belakang pada umumnya, bukan teori konspirasi. Dan tidak ada bukti bahwa dokter ataupun staf medis lalai dalam penanganan Christopher Reeve. Keluarganya Reeve juga tidak pernah mengajukan klaim malpraktik. Tapi beberapa orang menghubungkan kematian Christopher Reeve dengan Superman Curse. Dalam konteks ini, cedera parah Christopher Reeve pada tahun 1995 dan kematiannya dianggap bagian dari kutukan tersebut. Meskipun teori ini menarik perhatian pop culture, para skeptis menyebutnya sebagai sebuah kebetulan karena tidak ada bukti nyata bahwa peran Superman membawa nasib buruk khususnya kepada Christopher Reeve. Hanya saja memang harus diakui karir akting dari Christopher Reeve tidak pernah berhasil di luar proyek Superman. Kita kemudian beralih ke Margot Kidder. Berbeda dengan dua aktor sebelumnya, dia merupakan pemeran karakter Lois Lane dalam serial film Superman yang dibintangi oleh Christopher Reeve. Margot Kidder lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1948 di Yellowknife, Northwest Territories, Kanada. Dia memulai karirnya di dunia akting pada akhir tahun 1960-an dan meraih ketenaran besar setelah memerankan karakter Lois Lane dalam film Superman the Movie pada tahun 1978. Penampilannya sebagai jurnalis tangguh dan cerdas yang jatuh cinta pada Superman sangat dicintai oleh para penggemar. Margot Kidder sebenarnya menghadapi berbagai tantangan besar dalam hidupnya, termasuk masalah kesehatan mental. Kidder didiagnosis dengan gangguan bipolar pada tahun 1990-an. Kondisi ini menyebabkan perilaku yang tidak terduga dan krisis mental yang cukup parah untuk Margot Kidder. Pada tahun 1996, dia menjadi sorotan media setelah ditemukan hidup dalam kondisi tunawisma dan dalam keadaan mental yang sangat terganggu di Los Angeles. Dia sempat percaya bahwa hidupnya
hidupnya dalam bahaya karena teori konspirasi terhadap dirinya. Setelah insiden ini, dia mendapatkan perawatan dan menjadi advokat kesehatan mental yang vokal. Setelah puncak popularitasnya dalam seri film Superman, karir Margot Kidder mulai meredup. Dia hanya mendapatkan peran-peran kecil dalam film maupun televisi. Banyak orang yang mengaitkan ini dengan stigma kesehatan mental yang dia alami. Dan pada akhir tahun 90-an, Kidder mengalami kecelakaan mobil serius yang membuatnya menderita sakit kronis. Margot Kidder meninggal dunia pada tanggal 13 Mei tahun 2018 di rumahnya di Livingston, Montana pada usia 69 tahun. Awalnya, penyebab kematiannya dilaporkan sebagai kematian dalam tidurnya. Namun, beberapa bulan kemudian, pihak keluarga mengungkapkan bahwa dia meninggal akibat bunuh diri melalui overdosis obat-obatan. Kidder diketahui memang berjuang dengan depresi dan masalah kesehatan mental hingga akhir hayatnya. Kematian aktris yang satu ini sebagian besar sebenarnya diterima sebagai kasus bunuh diri akibat dari overdosis, sesuai dengan laporan resmi. Namun, karena statusnya sebagai salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan Superman Curse, akhirnya beberapa teori konspirasi pun muncul. Seperti misalnya ada sebuah spekulasi kecil dari kalangan penggemar teori konspirasi bahwa Kidder yang dikenal sebagai seorang aktivis vokal, terutama terkait isu-isu politik dan lingkungan, mungkin menjadi target dari kelompok-kelompok tertentu. Beberapa menduga bahwa pandangannya yang kuat terhadap isu-isu kontroversial seperti perang, nuklir, dan lingkungan membuatnya dibungkam. Namun tidak ada bukti apapun untuk mendukung klaim ini. Aktivismenya tidak pernah mencapai tingkat ancaman serius terhadap pemerintah atau institusi besar. Fakta bahwa Kidder meninggal di rumahnya dalam kondisi tidurnya tanpa saksi juga langsung memicu teori tentang adanya keterlibatan pihak lain. Beberapa orang menduga bahwa ada kemungkinan seseorang mungkin mendorongnya untuk melakukan bunuh diri atau overdosis tersebut sebenarnya tidak disengaja, tetapi direkayasa agar terlihat seperti demikian. Namun sebagian besar penggemar teori konspirasi mengaitkan kematian Kidder dengan Superman Curse atau kutukan Superman yang diyakini membawa tragedi sial bagi aktor maupun aktris yang berhubungan dengan franchise ini. Dalam konteks Margot Kidder, kehidupan pribadinya yang penuh dengan gejolak, mulai dari gangguan bipolar, insiden tunawisma, hingga karirnya yang terus merosot dianggap sebagai bagian dari kutukan. Kematian tragisnya memperkuat anggapan bahwa peran dalam film Superman memang membawa nasib yang buruk. Nama yang berikutnya adalah Bud Collyer. Dia merupakan seorang aktor dan pembawa acara yang terkenal sebagai pengisi suara pertama Superman dalam media audiovisual. Dia adalah tokoh penting dalam sejarah Superman karena menjadi aktor pertama yang memberikan kehidupan dan nyawa kepada karakter ini melalui suaranya. Nama aslinya adalah Clayton Bud Collyer. Dia lahir pada tanggal 18 Juni tahun 1908 di New York City. Bud Collyer awalnya berencana menjadi pengacara dan bahkan belajar hukum di Fordham University. Namun kecintaannya kepada seni pertunjukan membawanya ke dunia radio yang saat itu sedang berada di masa kejayaan. Collyer memiliki suara yang sangat fleksibel dan berkarakter, menjadikannya pilihan utama untuk berbagai program radio, iklan, dan drama suara. Pada awal tahun 1930-an, Collyer memulai karirnya sebagai aktor radio. Dia sering memerankan berbagai karakter dalam serial drama dan komedi radio. Berkat kemampuan vokalnya yang luas, dia dikenal karena kemampuannya untuk mengubah nada suaranya yang membuatnya sangat cocok untuk memainkan berbagai peran, dan Collyer juga muncul sebagai pembawa acara kuis, tapi karir radionya yang paling signifikan adalah ketika dia mendapatkan peran sebagai Superman. Jadi ini dimulai pada tahun 1940, di mana popularitas Superman di komik memunculkan ide untuk membawa karakter ini ke medium radio. Program ini kemudian diberi judul The Adventures of Superman, sebuah serial drama radio yang bertujuan memperkenalkan Superman ke audiens yang lebih luas, terutama anak-anak. Akhirnya dimulailah pencarian aktor suara, di mana produser mencari aktor dengan kemampuan vokal untuk memerankan karakter Clark Kent dan Superman secara berbeda, yang menggambarkan kontras antara wartawan pemalu dan pahlawan super. Dan Bud Collyer dipilih karena dia mampu membuat perbedaan yang mencolok antara suara Clark Kent dan Superman. Jadi suara Clark Kent itu dibuat lebih tinggi, ringan, dan agak ragu-ragu, sementara suara Superman dibuat lebih rendah, dalam, dan penuh dengan percaya diri. Collyer pun memulai debutnya sebagai Superman pada tanggal 12 Februari tahun 1940 di Mutual Radio Network. Serial ini dengan cepat menjadi begitu populer dan mencapai jutaan pendengar di seluruh Amerika, dan Bud Collyer menjadi suara yang identik dengan Superman selama hampir 1 dekade. Karirnya sebagai Superman berlangsung selama 11 tahun di radio, sampai akhirnya serial radio ini berakhir pada tahun 1951. Dia juga mengisi suara Superman dalam serial animasi Superman produksi Fleischer Studios pada tahun 1941 sampai tahun 1945.
1943 yang menjadi salah satu animasi superhero paling ikonik sepanjang masa. Perannya sebagai Superman akhirnya menjadi standar bagi banyak aktor suara yang mengikuti jejaknya. Setelah meninggalkan Superman, Bud Collyer melanjutkan karirnya sebagai pembawa acara televisi kuis yang terkenal seperti Beat the Clock dan Tell the Truth. Sampai akhirnya, Bud Collyer tutup usia pada tanggal 8 September tahun 1969 akibat komplikasi dari kondisi medis yang tidak diungkap secara luas ke publik. Meskipun tidak banyak yang mengenalnya sama seperti para aktor Superman yang lainnya, namun kontribusinya sebagai Superman pertama dalam media suara tetap diingat sebagai tonggak penting dalam sejarah karakter ini. Collyer meninggal pada tanggal 8 September tahun 1969 pada usia 61 tahun, meskipun laporan resminya tidak terlalu mendalam mengenai sebab-sebab langsung yang mengarah kepada kematiannya, namun diketahui dia memiliki masalah kesehatan jangka panjang yang berkaitan dengan penyakit jantung. Pada akhir tahun 1960-an, Collyer menderita masalah jantung yang menyebabkan kesehatan fisiknya menurun. Beberapa laporan menunjukkan bahwa dia mengalami beberapa serangan jantung ringan beberapa tahun sebelum kematiannya. Pada saat itu, dia sudah tidak aktif di dunia hiburan seperti sebelumnya, meskipun dia masih menjalani beberapa pekerjaan sebagai pembawa acara TV. Bud Collyer akhirnya meninggal di Greenwich, Connecticut di rumahnya. Penyebab kematiannya adalah serangan jantung yang fatal. Walaupun ada sedikit spekulasi apakah ada masalah medis lain yang berkontribusi pada kondisi jantungnya, tapi tidak ada bukti pasti yang mengarah kepada penyebab lain yang lebih misterius atau mencurigakan. Sampai sekarang tidak ada teori konspirasi yang kuat atau diterima luas tentang kematian Bud Collyer. Kematian Collyer diterima sebagai hasil dari masalah kesehatan jantung yang terjadi seiring berjalannya waktu. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan teori konspirasi Superman Curse. Berikutnya ada Lee Quigley. Dia merupakan seorang aktor yang memerankan Kal-El bayi versi awal dari Superman dalam film Superman the Movie pada tahun 1978. Jadi ceritanya ketika tim produksi film Superman the Movie akhirnya dimulai pada tahun 1977, sang sutradara Richard Donner dan timnya mencari bayi untuk memerankan Kal-El versi bayi yang dikirim oleh orang tuanya dari planet Krypton ke bumi. Tim produksi mencari bayi yang berusia beberapa bulan dengan fitur yang sesuai dengan penggambaran karakter Kal-El. Pemilihan ini penting karena adegan bayi Kal-El adalah bagian ikonik yang menggambarkan awal kisah dari Superman. Lee Quigley yang baru berusia sekitar 6 bulan pada saat itu dipilih untuk memerankan karakter ini. Faktor utama pemilihannya adalah karena penampilannya yang dianggap cocok untuk menggambarkan bayi Krypton yang murni. Karena perannya sebagai bayi, Quigley tidak memiliki dialog atau kontribusi akting lain selain tampil dalam beberapa adegan singkat. Jadi dia tampil di adegan awal film tersebut yang memperlihatkan Kal-El versi bayi pada saat dia dimasukkan ke dalam kapsul oleh orang tuanya, Jor-El, yang pada waktu itu diperankan oleh Marlon Brando dan juga Lara. Setelah dari film tersebut, ternyata Lee Quigley tidak melanjutkan karirnya di dunia akting. Dia menjalani kehidupan biasa di Inggris sebagai anak-anak yang biasa aja. Tidak ada catatan tentang keterlibatannya dalam dunia hiburan setelah film ini. Namun, kehidupannya berubah menjadi tragis karena masalah yang muncul pada saat dia akhirnya tumbuh remaja. Quigley meninggal pada tanggal 12 Maret tahun 1991 ketika usianya baru sekitar 14 tahun. Penyebab kematiannya adalah kerusakan akibat inhalasi zat beracun. Jadi pada masa remaja, Quigley terjebak dalam perilaku beresiko tinggi, termasuk kebiasaannya menghirup uap dari bahan kimia seperti lem. Perilaku ini dikenal dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ tubuh, terutama paru-paru dan otak. Kebiasaannya ini menyebabkan kerusakan fatal pada tubuhnya yang akhirnya menyebabkan kematian. Kematian Quigley pada usia yang sangat muda menjadi salah satu tragedi dalam sejarah mereka yang terlibat dalam franchise Superman. Akhirnya, kisah dari Lee Quigley ini dimasukin ke dalam diskusi tentang Superman Curse yang mengacu kepada kesialan atau tragedi yang menimpa aktor maupun aktris yang berhubungan dengan karakter Superman. Dalam konteks Quigley, kehidupannya berakhir pada usia muda dan kematiannya dianggap tragis. Meskipun dia hanya memerankan peran kecil yaitu Kal-El versi bayi, yang menyebabkan banyak para penggemar teori konspirasi menganggap ini sebagai contoh lain dari kutukan Superman. Lalu ada Richard Pryor. Dia adalah salah satu komedian dan aktor legendaris di dunia hiburan yang dikenal karena gaya komedinya yang blak-blakan dan kontroversial karena sering menyentuh isu-isu ras, kelas, dan kehidupan pribadinya. Dia pernah ditunjuk untuk memerankan karakter Gus Gorman, seorang programmer jenius namun bermasalah dalam film Superman 3 pada tahun 1983. Nama lengkapnya adalah Richard Franklin Lennox Thomas Pryor, lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1940 di Illinois, Amerika. Richard
Richard Pryor sebenarnya adalah penggemar Superman the Movie yang dirilis pada tahun 1978 dan secara terbuka memuji film tersebut dalam sebuah wawancara di acara TV. Ketika produser mendengarkan komentar ini, mereka melihat kesempatan untuk memanfaatkan popularitas dari Pryor untuk memasukkannya ke dalam film Superman berikutnya. Pada awal tahun 1980-an, Pryor adalah salah satu komedian terpopuler di dunia. Dia sudah dikenal melalui stand-up-nya yang sukses, serta perannya dalam film-film seperti Silver Streak dan Stir Crazy. Dalam Superman 3, akhirnya Richard Pryor mendapatkan peran sebagai Gus Gorman, di mana karakter ini secara tidak sengaja menjadi bagian dari rencana jahat untuk menghancurkan Superman, bekerja untuk konglomerat bisnis yang serakah. Sebenarnya banyak penggemar Superman yang merasa aneh dengan keputusan untuk memasukkan unsur komedi dari Richard Pryor ke dalam franchise superhero ini, yang sebelumnya tone-nya jauh lebih serius. Sebagian besar kritikus juga merasa bahwa peran Gus Gorman terlalu dominan dan mengalihkan perhatian dari Superman, meskipun Pryor tetap memberikan performa yang menghibur. Setelah tampil dalam film tersebut, karir Pryor terus berjalan meskipun dia mulai menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Pada akhir tahun 1980-an, Pryor didiagnosis mengidap multiple sclerosis, penyakit yang mempengaruhi sistem sarafnya. Kondisi ini perlahan menghambat mobilitasnya dan mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Pryor kemudian mengalami perjuangan yang cukup panjang dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol. Dia juga pernah mengalami insiden serius pada tahun 1980 ketika dia terbakar dalam kecelakaan yang diduga terjadi saat dia mencoba bunuh diri dalam keadaan terpengaruh obat-obatan terlarang. Pryor bertahan dari luka bakar tersebut dan kembali ke dunia hiburan dengan bercanda tentang insidennya itu dalam stand-up-nya. Dia pun terus melanjutkan karir aktingnya dalam film Brewster Millions, See No Evil, Hear No Evil, serta Harlem Nights. Namun, kondisi kesehatannya yang memburuk memaksa Pryor mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan pada tahun 1990-an. Pryor pun akhirnya meninggal pada tanggal 10 Desember tahun 2005 akibat serangan jantung. Kematiannya tidak diselimuti dengan teori konspirasi, tapi kejadian yang menimpanya sebelum kematiannya dianggap sebagai bagian dari mitos Superman Curse. Mulai dari keterlibatannya dalam film Superman 3 yang kemudian membuat film Superman tersebut menjadi film Superman yang paling jelek dan titik kualitasnya sudah mulai menurun dan banyak penggemar yang mengaitkannya dengan kutukan. Sementara sebelum kematiannya, Pryor menghadapi begitu banyak tragedi seperti misalnya kecelakaan kebakaran serius pada tahun 1980 yang menyebabkan dia kena luka bakar parah, kecanduannya terhadap obat-obatan terlarang, sampai dengan hubungannya yang bermasalah dengan beberapa pasangannya. Tapi di antara semua nama-nama tersebut, yang paling tragis tentu saja adalah Jerry Siegel dan Joe Shuster. Mereka berdua adalah pencipta karakter Superman. Kedua pencipta karakter Superman ini sebenarnya mengalami kesulitan finansial, meskipun karakter Superman berhasil menjadi ikon dunia. Jadi ceritanya, Jerry Siegel adalah penulis cerita dan Joe Shuster adalah ilustratornya yang menggambar karakter Superman itu. Mereka berdua adalah teman masa sekolah di Cleveland, Ohio, yang menciptakan karakter Superman sebagai karakter superhero pertama. Inspirasi mereka berasal dari cerita fiksi ilmiah, pahlawan mitologis, dan tokoh kuat seperti Hercules. Awalnya, Superman ini digambarkan sebagai seorang penjahat dalam sebuah cerita pendek yang berjudul The Reign of Superman. Namun mereka kemudian mengubah konsepnya menjadi pahlawan super. Jerry Siegel dan Joe Shuster menawarkan Superman ke berbagai penerbit komik, namun mereka ditolak. Akhirnya, National Allied Publication yang kemudian berubah menjadi DC Comics membeli hak cipta Superman seharga $130 Amerika yang pada waktu itu setara dengan $2.700 untuk hari ini. Dalam kesepakatan ini, mereka menyerahkan hak penuh atas karakter tersebut kepada penerbit tanpa menyadari nilai jangka panjangnya, dan Superman pertama kali muncul di Action Comic issue nomor 1, kemudian segera menjadi sensasi. Pada tahun 1940-an, Superman akhirnya menjadi fenomena global. Superman berkembang menjadi sebuah franchise besar, termasuk serial radio, serial TV, mainan, dan merchandise lainnya. Namun, Jerry Siegel dan Joe Shuster hanya menerima bayaran standar sebagai pekerja lepas atau freelance tanpa royalti dan bagian keuntungan. Tahun 1947, Siegel dan Shuster menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas ciptaan mereka dan menggugat DC Comics untuk mengembalikan hak cipta Superman. Mereka kalah dalam gugatan tersebut, tetapi sebagai bagian dari penyelesaian, mereka diberikan pembayaran sebesar $94.000 Amerika. Namun, mereka tetap kehilangan hak atas Superman. Setelah gugatan
pernyataan tersebut, hubungan mereka dengan DC semakin memburuk. Keduanya tidak lagi bekerja untuk Superman. Joe Shuster yang memiliki masalah penglihatan yang semakin memburuk juga mulai kesulitan bekerja sebagai ilustrator dan dia akhirnya hidup dalam kemiskinan. Sementara Jerry Siegel beralih ke pekerjaan lain tetapi tidak pernah mendapatkan kesuksesan yang sama. Pada tahun 1950-an, Joe Shuster hidup dalam kemiskinan. Dia kehilangan penglihatannya karena penyakit degeneratif dan tidak bisa melanjutkan karir sebagai ilustrator. Pada akhir tahun 1950-an, Shuster dikabarkan bekerja sebagai kurir dan bahkan tinggal di apartemen kecil tanpa pemanas. Ketika film Superman the Movie pada tahun 1978 sedang diproduksi, Jerry Siegel dan Joe Shuster mulai kampanye publik untuk mendapatkan pengakuan dan kompensasi atas penciptaan Superman. Publik dan media mendukung mereka, memaksa DC Comics yang saat itu dimiliki oleh Warner Brothers untuk memberikan tunjangan tahunan sebesar $20.000 kepada masing-masing dari mereka yang kemudian ditingkatkan menjadi $30.000. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, nama mereka pun akhirnya dikreditkan sebagai pencipta Superman di semua adaptasi selanjutnya. Joe Shuster kemudian meninggal dalam keadaan miskin pada tahun 1992. Tunjangan dari DC hanya cukup untuk kebutuhan dasarnya saja. Dia tidak pernah menikah dan hidup jauh dari sorotan. Sementara pada tahun 1996, Jerry Siegel juga meninggal. Dia telah menikmati pengakuan dan tunjangan di tahun-tahun terakhir hidupnya, tetapi tetap merasa dihianati oleh industri yang telah meraup miliaran dolar dari karyanya. Kisah dari Jerry Siegel dan Joe Shuster ini adalah pengingat pahit tentang bagaimana pencipta bisa dieksploitasi dalam industri hiburan. Meskipun mereka akhirnya mendapatkan pengakuan di akhir hidup mereka, penderitaan mereka telah menjadi bagian dari sejarah kelam industri komik. Superman mungkin melambangkan keadilan dan kebaikan, tetapi nasib penciptanya mencerminkan ketidakadilan sistem yang mereka hadapi. Pada akhirnya video ini akan selesai dengan pertanyaan apakah Superman Curse atau kutukan Superman itu benar-benar nyata atau hanya kebetulan yang dibesar-besarkan. Banyak tragedi yang menimpa aktor dan kreator Superman yang sebenarnya bisa dijelaskan secara rasional, seperti tekanan pekerjaan, kondisi kesehatan, atau faktor eksternal. Namun, apakah pola ini cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah kutukan? Mitos Superman Curse ini menunjukkan bagaimana narasi tragis terjalin dan terhubung dengan pop culture, dan apakah ini sekedar produk media atau mungkin publik yang membutuhkan kisah menarik dalam tanda kutip atau ada unsur mistis yang diyakini oleh sebagian orang. Dan apakah mitos kutukan Superman ini akan terus melekat atau justru akan hilang seiring dengan berjalannya waktu? Apakah generasi aktor baru seperti Henry Cavill dan pemeran berikutnya yaitu David Corenswet bisa sepenuhnya melepaskan diri dari bayang-bayang ini? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.